Menjelang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM se-Jawa Bali pada tanggal 11 hingga 25 Januari mendatang, Forkopimda Kota Malang melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Rapat koordinasi Forkopimda Kota Malang dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung secara virtual. Dalam rapat koordinasi tersebut, Forkopimda Kota Malang menyetujui adanya pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Malang dan berbeda dengan daerah lainnya. Wali Kota Malang mengatakan dari hasil rakor dengan pemerintah atau Gubernur Jawa Timur, Malang Raya yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dalam penerapan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak akan sama sesuai instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021. Malang Raya mempunyai modifikasi tersendiri dalam menerapkan PPKM, yakni untuk mal dan restoran akan dibuka pukul 7 hingga pukul 20.00. Sedangkan untuk pasar jam tidak dibatasi. Sementara untuk jumlah pengunjung sendiri, Malang Raya akan menerapkan 50% atau lebih banyak dari ketentuan instruksi Mendagri, yakni 25%. Sementara selain membahas mekanisme aturan yang berlaku dalam penerapan PPKM, dalam rakor tersebut juga membahas terkait vaksin, di mana angka kematian di Kota Malang yang cukup tinggi membuat Pemkot Malang mewajibkan semua warganya untuk melakukan vaksinasi. Bahwa modifikasi PPKM, modifikasinya apa? Mall maupun resto buka mulai pukul 7 sampai pukul 20. Jangan tanya, Pak, mall dibatasi, Pak, resto dibatasi, terus pasar kebalan itu gimana, Pak? Itu pengecualian ya. Ya, itu pengecualian. Pasar-pasar rakyat juga pengecualian. Terus kuota ya. Jadi kalau di instruksi Mendagri 2121 itu jumlahnya maksimal itu kan 25%. Di kita itu kita ambil 50%. Oke. Jadi tidak 25% tapi 50%. Yang copy pastenya adalah WFH dan WFO. Dan saya mohon ini semuanya dikecualikan dan nanti ada surat keputusan dari provinsi berkaitan dengan pabrik. Ini ada pengecualian. Sedangkan terkait pengamanan saat vaksinasi, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan ada 2 rencana pengamanan, yakni pengamanan jalur dan pengamanan tempat. Nantinya, apabila vaksinnya diambil, petugas akan melakukan pengamanan sepanjang perjalanan ke Kota Malang dan ketika tiba di Kota Malang. Petugas juga akan melakukan pengamanan ketat terhadap tempat penyimpanannya. Saat ini Polresta Malang Kota juga masih menunggu perintah pengambilan dan pengawalan vaksin menuju ke Kota Malang. Rencana pengamanan 2, yang pertama adalah PAM jalurnya, yang kedua adalah PAM penyimpanannya. Ini nanti akan tapi kalau kita koordinasi dengan dari pihak Pemkot, dari Dinas Kesehatan, itu sudah disiapkan untuk wadahnya. Jadi untuk tempat yang nanti akan penyimpanannya di Kota Malang itu sudah disiapkan. Tetapi untuk perintah pengambilan kita juga belum, kita masih menunggu untuk kita nanti lakukan pengawalan. Apa akan membentuk tim khusus untuk membentuk untuk pengamanan itu? Ya, itu sudah ada SOP-nya. Nanti kita siapkan sesuai dengan pengamanan, baik terbuka maupun tertutup, termasuk juga untuk sepanjang jalur ya kita amankan. Karena perlu diingat bahwa barang ini langka dan barang ini sangat berharga. Jadi kita tidak bisa ambil risiko dengan pengamanan yang seadanya, tidak bisa. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, setelah melakukan rapat koordinasi secara virtual dengan Gubernur Jawa Timur, Kota Batu merupakan salah satu daerah yang masuk kriteria dan diharuskan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat karena masuk wilayah beresiko tinggi penyebaran COVID-19. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Forkopimda Jawa Timur secara virtual, menyimpulkan untuk penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Malang Raya diseragamkan.
Rencana PPKM Malang Raya diformulasikan satu arah dengan teknis berbeda ketika Malang Raya menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyebutkan bahwa kemungkinan besar PPKM kali ini teknisnya berbeda dengan PSBB di awal pandemi lalu. Pada prinsipnya, kali ini hanyalah memberikan pembatasan-pembatasan seperti halnya pada malam tahun baru lalu. Untuk poin utama yang menjadi perhatian yakni pemberlakuan jam malam yang sebelumnya mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kini dipercepat menjadi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk perkantoran lebih diutamakan untuk kerja dari rumah selama masa berlakunya PPKM. 75% dari rumah dan sisanya masuk kantor. Selain itu, jika di masa PSBB semua tempat wisata dilakukan penutupan dan pembatasan dalam bentuk segala kegiatan tidak lebih dari 50%, namun di PPKM untuk tempat wisata, hotel, kafe, dan tempat umum lainnya dibatasi jumlah pengunjungnya tidak lebih dari 25%. Dewanti Rumpoko menegaskan seragam modifikasi teknis pelaksanaan PPKM di Malang Raya akan lebih memaksimalkan pengetatan bukan penutupan, seperti jumlah tamu hotel, mal, kafe, tempat ibadah, tempat kerja maupun tempat wisata, lebih kepada pengetatan. Rencana penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Tidak ada titik-titik pemeriksaan, hanya pembatasan aktivitas. Apa saja itu? Ya contohnya sekarang ini sajane wis nggak oleh ingin iki itu satu. Jadi sama sekali sudah nggak boleh seperti ini nggak boleh. Itu. 2, kantor yang dulu 50% jadi 25%. 3, pembatasan jam. Itu saja. Nah, kita yang paling repot kalau melihat situasi kondisi Kota Batu, di mana tadi saya dapat laporan kunjungan baik hotel maupun tempat wisata itu jauh dari target. Jadi kayak Selekta itu cuma 10%. Terus mana lagi ya? Jati Park itu 20%, sehingga itu tidak menjadi masalah kerumunan, padahal mereka menargetkan 50% itu masih bisa. Nah, itu kan jauh. Nah, berarti mulai tahun baru tanggal 25, tanggal berapa kita PSBB sampai sekarang, tempat-tempat wisata itu terus terang operasionalnya tidak nutut alias merugi. Itu tempat wisata, hotel pun demikian. Yanto Yancung melaporkan. Menjelang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada 11 Januari, tidak menyurutkan warga luar kota untuk masuk Malang Raya. Hal ini karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tidak ada kebijakan penutupan tempat wisata maupun pusat perbelanjaan. Hanya saja jam operasional dan jumlah pengunjung yang ada pengaturan. Menjelang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai tanggal 11 Januari mendatang, tidak berdampak pada sepinya kendaraan yang masuk ke Malang Raya. Karena di Malang Raya tidak ada penutupan tempat wisata dan juga pusat perbelanjaan, hanya ada pengaturan jam operasional serta pengaturan jumlah pengunjung. Jelang akhir pekan, arus kendaraan tidak berbeda dengan libur sebelumnya, tetap ramai dan terjadi kepadatan dan antrian kendaraan di beberapa titik jalan. Untuk kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karanglo menuju Karangploso maupun Karanglo menuju Kota Malang masih terlihat ramai sejak pukul 8 pagi sampai menjelang siang. Untuk arah ke Karangploso dan Batu terlihat antrian kendaraan dengan nomor polisi luar Malang Raya ramai melintasi, khususnya roda 2 dan roda 4 pribadi. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kendaraan yang masuk ke arah Kota Malang ramai sejak pagi sampai dengan menjelang siang dan tidak jarang terjadi penumpukan arus kendaraan. Di Jalan Raya Kepuharjo menjadi salah satu titik penumpukan kendaraan karena terdapat beberapa simpangan, pertigaan, dan perempatan jalan, sehingga antrian kendaraan tidak bisa dihindarkan, terlebih pada menjelang libur akhir pekan seperti sekarang ini. Arus tetap aja masih ramai yang ke Malang Raya, Pak, ini? Ya, ramai mulai pagi. Ya, Ramai terus yuk. Masih yang ke utara ya ramai. Padat merayap. Tadi yang ke Batu juga lumayan ramai lagi, Pak, ya? Ya, padat merayap. Padat merayap, Pak. Mulai jam berapa tadi, Pak, ramainya? Mulai jam 7 tadi, Pak.
Jam 7 sampai saat ini ya? Sampai saat ini masih ramai terus. Masih ramai terus Pak, dari arah Surabaya menurut ini ya Pak? Surabaya, Malang, terus Malang ke mana ke Surabaya padat ini. Padat juga Pak ya? Padat. Apalagi kan di Batu, di Malang Raya kan nggak ada penutupan tempat wisata Pak ya? Iya. Nggak ada, jadi aktivitas tetap aja Iya. normal Pak. Sampai jam berapa biasanya Pak perkiraan pada kepadatan? Perkara 1 hari perkiraan saya Pak. Kan Ya, besok hari libur. ya. Ya terusan nih. Satu hari ini tetap ramai Pak ya? Ya ramai. Walaupun terus. sudah mendekati ada pembatasan Pak ya, tetap Iya. aja nggak pengaruh Pak ya? Iya. Tapi berpengaruh kelihatannya Pak ya? Nggak ada pengaruh ini. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Bermunculannya titik lubang di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang pada musim penghujan harus menjadi perhatian pihak terkait karena strategisnya fungsi jalan. Dikhawatirkan kerusakan jalan semakin parah dan bisa mengganggu aktivitas serta membahayakan pengguna jalan. Beginilah pemandangan di jalan penghubung antar wilayah di Karangploso pada memasuki musim penghujan tahun ini. Kondisi jalan banyak bermunculan lubang jalan sehingga membutuhkan perbaikan akibat aspal jalan sudah hilang dan bermunculannya titik lubang baru. Seperti yang terlihat di Jalan Karangan Donowarih sampai dengan Jalan Raya Tawangargo menuju Kota Batu. Badan jalan sudah banyak mengalami kerusakan baik aspal retak maupun jalan berlubang. Kondisi ini dikhawatirkan apabila tidak segera ada perbaikan, maka kerusakan bisa semakin parah dan akan mengganggu kelancaran aktivitas pengguna jalan sekaligus keamanan pengendara. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan ini bisa dimaklumi karena menjadi salah satu jalan penghubung menuju kawasan wisata di Kota Batu, sehingga ramai dilintasi roda 2, roda 4 maupun bus pariwisata. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, walaupun kerusakan belum parah, tetapi harus segera ada perbaikan demi keamanan dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Terlebih jalan ini menjadi salah satu jalan alternatif ketika kepadatan terjadi di jalan utama Pendem. Di lokasi, kondisi jalan banyak tanjakan dan turunan ini menyumbang kerusakan aspal jalan terkait dengan berat beban kendaraan yang melintas, serta kondisi aspal jalan yang sering terendam air ketika hujan turun menjadi salah satu penyebab kerusakan aspal jalan. Arus gimana yang melintas di sini Pak? Semenjak akhir ini agak sepi, mungkin karena ada mau pembatasan PSBB yang akhir-akhir ini. Oh gitu, yang lewat jalur Ya. sini Pak. Pak, ini Pak sepanjang Jalan Raya Karangploso sampai perbatasan Tawangargo ini Pak, masih banyak Pak titik-titik lubang jalan ini Pak yang belum ditutup. Gimana Pak melihatnya Pak? Dan karena memang musim penghujan, jadi Ya. jalan ini memang kadang kala ada yang rusak, 1, Ya. 2, 3 memang ya wajar lah. Tapi ya memang ada yang agak dalam agak Ya. tapi nggak separah yang kayak. Tapi kan kalau penghujan gini air ketika jalan terendam air kan juga cepat sekali Pak untuk Nah, iya. parahnya Pak ya. Iya, iya. Apalagi kendaraan yang melintas kan walaupun sepi gini kan, tapi kendaraan berat juga masih kelihatan banyak juga Pak ya. Iya, iya. Pak, sebagai warga masyarakat gimana harapannya Pak terkait dengan fasilitas umum jalan ini Pak? Mungkin kalau ada yang 1, 2 lubang ya segera dibenahi supaya tidak merembet, supaya tidak memberikan parah atau menimbulkan kecelakaan dan sebagainya gitu. Ya, terutama untuk pengendara sepeda motor Pak ya. Ya, sepeda motor yang sering itu jatuh gitu Ya. karena nggak tahu ada lubang. Ya. Yonik Mawan melaporkan. Sempat turun dan dijual dengan harga Rp30 hingga Rp32.000 per kilogramnya. Harga jual daging ayam potong kembali melonjak. Saat ini harga jual daging ayam potong di kisaran Rp35.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam potong dipengaruhi oleh minimnya pasokan dari peternak ke pedagang. Harga jual daging ayam di pasar tradisional Kota Malang kembali mengalami lonjakan. Harga daging ayam potong yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30 hingga Rp32.000 per kilo mengalami lonjakan harga dan saat ini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, sebelumnya daging ayam potong pada saat Natal dan Tahun Baru sempat naik, namun kemudian turun dan dijual dengan harga Rp30 dan Rp32.000 per kilogramnya. Namun awal pekan ini, harga ayam potong mengalami lonjakan menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Pedagang juga memastikan, naiknya harga daging ayam potong ini salah satu penyebabnya yakni stok yang sedikit dan pasokan dari peternak yang berkurang. Selain itu,
Naiknya harga daging ayam potong diperkirakan akan terus terjadi, mengingat stok daging ayam potong di pasaran semakin berkurang, sedangkan permintaan konsumen cukup tinggi. Sekarang naik 32, sekarang 35, ya nggak tahu ya. Apa itu ayamnya itu ada agak telat. Yang beli ya berkurang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka memperingati hari jadi Satuan Pengamanan ke-30, Satuan Pengamanan yang tergabung dalam Fokus Polres Batu bersama Satuan Bimbingan Masyarakat dan BNN menyalurkan bantuan paket sembako kepada sejumlah kaum duafa dan internal Satpam di wilayah hukum Polres Batu. Satuan Pengamanan atau Satpam yang bergabung dalam Fokus Polres Batu bersama Satbinmas dan BNN menyalurkan bantuan paket sembako kepada sejumlah kaum duafa dan warga miskin. Sedikitnya 40 paket sembako disebar kepada 40 penerima di wilayah hukum Polres Batu, termasuk Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Tidak hanya paket sembako yang dibagikan terhadap penerima manfaat, namun Fokus Polres Batu juga membagikan masker kepada warga. Ketua Fokus Polres Batu menjelaskan penyaluran bantuan paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga miskin dan duafa yang terkena dampak pandemi COVID-19 dan paket sembako itu dihimpun dari internal anggota Fokus itu sendiri, BNN dan Vihara yang disupport pula dari Polres Batu. Diharapkan dengan pemberian bantuan paket sembako yang telah disalurkan kepada penerima bisa bermanfaat dan bisa mengurangi beban ekonomi warga yang menerima yang terdampak pandemi COVID-19. Hari ini 40 paket, 40 paket ya kita distribusikan kepada yang berhak menerima. Di antaranya kaum duafa dan janda-janda tua dan serta anggota Fokus yang lagi kena musibah juga ada, baik itu sakit maupun sedang kena diistirahatkan dari perusahaan, itu juga akan kita berikan. Sebenarnya program kita ini dalam rangka hari ulang tahun Satpam yang ke-40 kemarin tanggal 30 Desember 2020. Karena kegiatannya untuk dalam keadaan COVID, jadi kita alihkan ke kegiatan sosial. Jadi judulnya adalah Fokus Peduli. Untuk dari ini sebenarnya dari teman-teman mengumpulkan dari anggota Fokus dan pengurus serta didukung oleh BNN, Vihara dan Polres Batu. Tujuan kita adalah berbagi ke sesama dan tidak lupa kita bersyukur karena walaupun dalam keadaan prihatin kita tetap masih bisa berbagi dengan sesama. Yanto Yancung melaporkan. Dan informasi tentang perakiran cuaca tadi mengakhiri jumpa kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya Sri Widiarti mohon undur diri, sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.